Solo. Dulu itu permintaan raja, minta dibuatkan yang bisa dimakan untuk banyak orang. Itu kan seperti budaya itu ya, legendanya Kota Solo lah. Kan sudah jadi ikonnya Kota Solo toh. Itu yang harus diuri-uri biar tetap langgeng, tetap ada terus. Kota Surakarta. Nama ini disematkan pada nama lain Kota Solo yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa. Tak heran jika Solo menjadi tempat yang tepat untuk bernostalgia sambil menikmati beragam wisata budaya, sejarah, dan kulinernya yang melegenda. Berkeliling di kota Solo sambil mencoba beraneka makanan khasnya tentu menjadi petualangan kuliner yang tak terlupakan. Berbicara tentang kuliner Solo, pastinya tak lepas dari kuliner berbahan daging kambing yang mengiringi perjalanan kota Solo dan menjadi menu favorit yang kerap dicari pecinta kuliner tanah air, tengkleng dan sate buntel. Perkenalkan, nama saya Ibu Mami Sudarni, generasi kedua dari sate Pak Haji Bejo Solo. Dulunya sih ayah saya memang ikut saudara ya Mbak, sekitar tahun 50-an terus sudah tahu cara meracik bumbu-bumbu untuk berjualan. Mungkin ayah saya mulai usaha sendiri. Pertama ya ayah saya dari dulu pakai pikulan, keliling, akhirnya banyak pelanggan, akhirnya bisa mangkal ke suatu kantor di PLN di Solo pertama kali itu Mbak. Operasional saya jam 4 pagi Mbak, ada yang bagian untuk motong-motong kambing, ada yang untuk masak di dapur, untuk meracik bumbu-bumbunya itu. Ada yang bikin di sate buntel, terus ada yang jeroan itu, ada yang setelah dibersihin, dicuci, terus dimasak, dibikin gulai. Setelah sekitar jam 7 sampai setengah 8, itu barang-barang semua dibawa ke warung, dari rumah ke warung untuk proses penjualan dan penyempurnaan rasa. Asal mula makanan tengkleng itu yang saya tahu zaman dulu saat masih penjajahan di Solo itu kekurangan bahan makanan ya. Jadi mereka mengolah bahan-bahan apapun untuk dijadikan makanan yang bisa dibikin mengisi perut supaya kenyang. Karena pada saat itu banyak tulang dan jeroan kambing yang kurang disukai aja, itu akhirnya diolah untuk mengisi macamnya menu. Jadilah mereka memasak makanan yang sekarang dikenal dengan nama tengkleng, gulai. Sate buntel sendiri dulu dibuat dari bagian kambing-kambing yang agak keras, selalu dicincang, dikasih bumbu juga. Dibumbui hasilnya supaya biar empuk bisa dikonsumsi, dibungkus dengan lemak kambing yang tipis supaya tidak pecah waktu dibakar. Ya, harapan saya semoga kuliner khas Solo terus dilestarikan oleh generasi berikutnya Mbak. Karena kuliner di Solo ini merupakan makanan legendaris lah. Jadi wajib kita jaga bersama-sama. Karena jadi salah satu kekayaan budaya kita. Menelusuri kuliner otentik kota Solo, nama Pasar Gede pasti menjadi tempat yang melegenda untuk berburu kuliner tradisional. Bermacam kuliner lezat seperti es dawet telasih, cabuk rambak, brambang asem, es gempol pleret, serta jajanan pasar lainnya yang akrab disebut lenjongan tersaji lengkap di sini. Perkenalkan, nama saya
saya Jumiati, saya adalah generasi ketiga dari penjual lenjongan Ibu Sum Pasar Gede. Awal mulanya sudah sejak 40-an tahun yang lalu, nenek saya jualan keliling di area Pasar Gede. Lama-lama menurun ke ibu saya, dapat tempat. Awal mulanya juga cuma jualan singkong itu cuma berapa macam aja. Lama-lama ke saya bikin inovasi gimana caranya singkong itu menjadi berbagai macam makanan. Prosesnya yang pertama dimasak itu ketan, karena biasanya ketan yang paling lama. Ketan, terus bikin tiwul, terus tiwul itu sawut, terus yang perambang asem yang terakhir. Satu porsi lenjongan itu ada klepon, cenil, ketan hitam, ketan putih, gendar, tiwul, gatot. Kami mempertahankan dengan cara tradisional karena kami rasa yang tradisional itu disedap, tahan lama, lebih tanak makanannya itu, panasnya awet. Karena saya yakin kalau kue tradisional itu nggak pakai bahan pengawet, yang alami gitu loh. Kalau yang kue-kue sekarang kekinian kan banyak ada pengawetnya, ada pewarna itu, buatannya itu. Meskipun sekarang banyak makanan kekinian yang bermacam-macam, tapi kami berusaha untuk mempertahankan makanan tradisional ini agar tidak punah dan bisa menjangkau ke semua lapisan masyarakat, orang tua, anak muda, bahkan bisa ke luar negeri. Menyusuri berbagai kuliner khas kota Solo belum lengkap tanpa membahas ikon kulinernya yang sudah tersebar di sepanjang jalan kota. Nasi liwet. Nama saya Ibu Atik Triwulandari. Saya merupakan generasi keempat dari Trah Nasi Liwet Buwongso Lemu. Diawali dari Mbah Buyut, nenek buyut dulu ya. Itu zaman tahun 50-an itu dari Mbah Buyut. Itu yang namanya tamu ya malam ya, karena nenek dulu piainya gemuk. Jadi bilanginya Mbah Wongso Lemu, Mbah Wongso Lemu gitu. Dari mulut ke mulut, terus malah dijadikan nama saja untuk rumah makan ini, malah jadi terkenal. Kalau di sini mulai masak ya jam 6, jam 7 itu sudah mulai. Yang datang itu pertama ayam dan lain-lainnya. Pokoknya lauknya dulu. Setelah itu kelapa datang, sekitar jam 8-an, mulai proses meresi kelapa itu tadi. Setelah itu baru ngekel ke berasnya, terus ngaruh, terus bikin nasinya itu. Dulu itu permintaan raja, minta dibuatkan yang bisa dimakan untuk banyak orang. Harapan saya ingin nasi liwet ini tetap terus ada karena ini merupakan ikon kota Solo. Saya ingin lebih bisa dikenal, bukan hanya di Indonesia, kalau bisa sampai ke luar negeri. Kota Solo selalu menyimpan ragam tradisi dan kuliner yang otentik. Keramahan dan kehangatan masyarakatnya juga yang membuat Solo menjadi tempat yang nyaman untuk menjelajah kuliner klasik.